Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengimplementasikan kebijakan pembebasan pajak untuk produk impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan strategis antara kedua negara. Kebijakan ini merupakan hasil negosiasi intensif yang bertujuan untuk mempertahankan akses pasar ekspor Indonesia ke AS sekaligus menarik lebih banyak investasi asing langsung. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia menyepakati pembebasan bea masuk untuk berbagai produk AS, sementara di sisi lain AS menerapkan tarif impor sebesar 19% untuk barang-barang dari Indonesia. Nilai tarif ini sebenarnya lebih rendah dari ancaman awal yang mencapai 32%, yang sempat membuat khawatir para eksportir Indonesia. Kebijakan ini terutama dirancang untuk melindungi komoditas ekspor utama Indonesia seperti produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, dan barang-barang manufaktur lainnya yang selama ini menjadi andalan dalam perdagangan dengan AS. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat tercipta stabilitas dalam hubungan dagang bilateral yang selama ini cukup erat antara kedua negara. Di sisi ekspor, kebijakan pembebasan pajak impor produk AS ini menciptakan dinamika perdagangan yang kompleks dengan dampak multidimensional bagi perekonomian Indonesia. Dalam jangka pendek, kebijakan ini memicu fenomena yang menarik di mana terjadi percepatan pengiriman komoditas ekspor secara signifikan menjelang implementasi tarif baru AS sebesar 19% yang berlaku efektif per Juli tahun 2025. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, volume ekspor Indonesia ke AS mengalami peningkatan eksponensial sebesar 24,76% pada kuartal kedua 2025, dengan nilai surplus perdagangan mencapai rekor 4,3 miliar dolar RAS di bulan Mei saja. Lonjakan ini terutama terlihat pada tiga sektor utama: 1. Produk kelapa sawit dan turunannya yang masih menjadi andalan ekspor meskipun menghadapi berbagai tantangan regulasi di pasar global. 2. Batubara dengan kualitas tinggi yang permintaannya tetap stabil seiring dengan kebijakan energi berbagai negara. Dan 3. Produk-produk olahan nikel yang menjadi bukti kesuksesan kebijakan hilirisasi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa peningkatan ekspor ini tidak merata di semua sektor. Industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki justru menunjukkan tanda-tanda perlambatan, mengindikasikan adanya antisipasi dari pelaku usaha terhadap dampak tarif baru. Sementara itu, produk-produk berbasis sumber daya alam justru menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Didukung oleh permintaan global yang tetap kuat dan nilai tambah yang lebih tinggi setelah proses hilirisasi. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa kondisi saat ini mungkin hanya mencerminkan sugar rush atau euforia sesaat sebelum penerapan tarif baru, di mana banyak importir AS berusaha mengamankan stok sebelum kenaikan biaya berlaku. Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan momentum ekspor ini setelah tarif 19% benar-benar berlaku. Beberapa strategi sedang dipertimbangkan, termasuk 1. Intensifikasi diplomasi perdagangan untuk mendapatkan pengecualian atau kuota khusus untuk produk-produk tertentu. 2. Percepatan diversifikasi pasar ke kawasan dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin. Serta 3. Peningkatan efisiensi produksi dan nilai tambah produk melalui penerapan teknologi industri 4.0. Kementerian Perdagangan saat ini sedang menyusun peta jalan khusus untuk membantu para eksportir beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk melalui program pelatihan manajemen rantai pasok global dan bantuan sertifikasi internasional. Yang patut menjadi perhatian adalah perubahan struktur ekspor Indonesia yang semakin bergeser dari produk primer ke manufaktur. Data terbaru menunjukkan bahwa kontribusi produk manufaktur dalam total ekspor ke AS telah mencapai 68%, meningkat dari 62% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa strategi transformasi industri yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil, meskipun masih perlu dukungan kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutannya. Terlebih lagi, dalam menghadapi kemungkinan perlambatan ekonomi global, ketahanan sektor ekspor Indonesia akan sangat diuji di masa-masa mendatang. Sementara itu, dampak kebijakan pembebasan pajak terhadap arus impor produk AS ke Indonesia menunjukkan tren yang cukup kompleks dan berlapis.
Secara nominal, data menunjukkan peningkatan impor dari AS sebesar 4,14% pada periode yang sama, dengan nilai mencapai 20,31 miliar dolar AS. Namun angka ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan impor bulan sebelumnya yang mencapai 21,84%, mengindikasikan adanya penyesuaian pasar yang cukup signifikan. Produk-produk AS yang mengalami peningkatan permintaan paling tajam terutama berasal dari 3 kategori utama. Pertama, peralatan elektronik konsumen dan komponen industri yang kini lebih kompetitif harganya. Kedua, produk pertanian seperti kedelai, gandum, dan buah-buahan yang menjadi bahan baku industri makanan. Serta ketiga, produk teknologi tinggi termasuk suku cadang pesawat dan peralatan medis. Peningkatan impor ini di satu sisi memberikan manfaat bagi industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku dan modal goods impor, dengan catatan mampu meningkatkan efisiensi produksi mereka. Namun di sisi lain, memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang kesulitan bersaing dengan membanjirnya produk-produk AS yang kini lebih murah. Sektor-sektor yang paling rentan terkena dampak antara lain industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki skala menengah, serta produsen alat elektronik rumahan yang selama ini mengandalkan pasar domestik. Beberapa asosiasi industri telah melaporkan penurunan penjualan hingga 15-20% pada kuartal kedua 2025, terutama untuk produk-produk yang langsung bersaing dengan barang impor AS. Fenomena ini jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menciptakan efek domino terhadap penyerapan tenaga kerja, sektor-sektor tersebut merupakan penyumbang lapangan kerja yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya indikasi bahwa beberapa perusahaan multinasional mulai mempertimbangkan untuk mengurangi investasi di Indonesia, dengan alasan lebih efisien untuk impor langsung dari AS dibandingkan memproduksi di dalam negeri. Situasi ini memunculkan dilema kebijakan yang pelik antara menjaga daya saing industri dalam negeri dengan memanfaatkan akses terhadap produk-produk berkualitas tinggi dari AS. Beberapa pakar ekonomi menyarankan perlunya kebijakan proteksi selektif dan temporary safeguard measures untuk memberi waktu bagi industri lokal beradaptasi, sambil terus mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing melalui program restrukturisasi industri yang lebih terarah. Ke depan, implementasi kebijakan bebas pajak impor produk AS ini akan terus membentuk lanskap perdagangan Indonesia dalam pola yang kompleks dan multidimensi. Analisis proyeksi menunjukkan bahwa dampak penuh kebijakan ini baru akan terlihat jelas dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang, setelah melewati masa transisi dan penyesuaian di berbagai sektor ekonomi. Para perencana kebijakan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan saat ini sedang mengembangkan berbagai skenario responsif untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi, mulai dari skenario optimis di mana kebijakan ini berhasil menarik investasi besar dari AS tanpa mengorbankan industri domestik, hingga skenario pesimis di mana terjadi deindustrialisasi parsial di beberapa sektor strategis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan yang tepat antara memanfaatkan akses terhadap produk-produk berkualitas tinggi dari AS dengan melindungi industri dalam negeri yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini sebenarnya merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia yang lebih besar menuju model pertumbuhan yang lebih berbasis produktivitas dan inovasi. Beberapa pakar ekonomi melihat ini sebagai ujian nyata bagi kemampuan Indonesia untuk bertahan dalam kompetisi global yang semakin ketat, di mana proteksi tradisional melalui hambatan tarif tidak lagi menjadi pilihan utama. Pergeseran paradigma ini memaksa pelaku usaha domestik untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, maupun penguatan rantai pasok lokal. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran katalis dalam proses transisi ini dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan, serta ekosistem riset dan pengembangan yang mendorong inovasi. Aspek geopolitis juga tidak boleh diabaikan dalam menganalisis implikasi jangka panjang kebijakan ini. Kedekatan ekonomi dengan AS melalui kesepakatan ini bisa membuka peluang akses yang lebih besar terhadap teknologi tinggi dan jaringan produksi global, tetapi sekaligus berpotensi mempengaruhi posisi
Si tawar Indonesia dalam hubungannya dengan kekuatan ekonomi lain seperti China dan Uni Eropa. Diplomasi ekonomi Indonesia ke depan perlu dikelola dengan sangat hati-hati untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan utama dunia, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif. Beberapa analis bahkan melihat kebijakan ini sebagai langkah awal menuju kemungkinan perjanjian perdagangan bebas yang lebih komprehensif dengan AS di masa depan, yang tentunya akan membawa konsekuensi dan peluang yang lebih besar lagi. Pada tingkat mikroekonomi, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan sangat tergantung pada kemampuan adaptasi pelaku usaha Indonesia, baik yang berskala besar maupun kecil. Pengalaman negara-negara berkembang lain menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan yang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas domestik cenderung menghasilkan manfaat yang tidak merata, di mana hanya segelintir pelaku usaha yang memiliki kapasitas adaptasi tinggi yang bisa bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, program pendampingan yang terfokus pada peningkatan kapasitas UMKM menjadi komponen kritis yang tidak boleh diabaikan. Pelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan transisi semacam ini membutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa kebijakan perdagangan semacam ini tidak boleh dilihat sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai salah satu komponen dalam paket kebijakan ekonomi yang lebih komprehensif. Keberhasilan jangka panjang akan ditentukan oleh bagaimana kebijakan ini diintegrasikan dengan strategi industrialisasi, pengembangan SDM, dan pembangunan infrastruktur yang telah dirancang pemerintah. Monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap dampak kebijakan ini perlu dilakukan secara berkala, dengan mekanisme penyesuaian yang luwes untuk merespon perkembangan yang tidak terduga. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, kebijakan bebas pajak impor produk AS ini bisa menjadi katalis untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju tingkat produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi di panggung global, bukan sekadar menjadi bumerang yang melemahkan basis industri domestik.